Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Faris Yasidik dari kelompok 8 Etika Dakwah, NIM 12311930113, akan menjelaskan tentang etika dakwah orasi. Etika dakwah orasi. Etika berasal dari kata etos yang berarti untuk suatu kehendak baik yang tetap. Etika selalu berkaitan dengan soal baik atau buruk, benar atau salah. Etika ialah jiwa disertai semangat yang melibatkan suatu tindakan. Beberapa etika dakwah yang hendaknya dilakukan oleh para juru dakwah dalam melakukan dakwanya antara lain sopan, jujur, dan tidak menghasut. Etika dalam penyampaian dakwah orasi. Pertama adalah kaulan ma'rufan, perkataan yang baik. Kaulan ma'rufan yang memiliki arti perkataan baik, yang berarti pembicaraan yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan pemecahan masalah atau kesulitan kepada orang yang lemah. Seseorang bila tidak bisa membantu secara material, sebab itu ia harus memberikan bantuan secara psikologis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaulan ma'rufan, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan atau perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Berkomunikasi atau berbicara dengan baik sebagaimana digambarkan ayat di atas, yaitu bagaimana seseorang melakukan penolakan secara halus. Sementara adapun maksud pemberian maaf di sini adalah bagaimana seseorang bisa memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari si peminta. Artinya, ajaran Islam mementingkan perasaan orang lain supaya jangan tersinggung oleh ungkapan yang tidak ma'ruf. Etika tersebut tentu akan lebih penting lagi jika dilihat dari sudut komunikasi publik yang jumlah mad'unya bersifat massal. Jika seseorang tidak mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan secara baik dan pantas dengan publik, maka sebetulnya ia dinilai sebagai orang yang tidak mempunyai etika komunikasi dakwah. Kemudian yang kedua adalah kaulan kariman, yang artinya memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat. Ungkapan kaulan kariman dalam Al-Quran tersebut dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat tersebut dijelaskan tuntunan komunikasi dalam Islam pada manusia yang posisinya lebih rendah kepada orang lain yang posisinya lebih tinggi. Apabila orang tua sendiri yang sangat besar jasanya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya, kaulan kariman menyiratkan satu prinsip utama dalam komunikasi dakwah. Penghormatan komunikasi dalam dakwah harus memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Selanjutnya yang ketiga adalah kaulan masyuron, yang artinya mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dalam Al-Quran ditemukan istilah kaulan masyuron yang merupakan tuntutan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Demikian bentuk komunikasi yang hangat dalam Islam, sehingga penolakan permintaan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Suatu komunikasi yang sangat indah memelihara keharmonisan dalam tata pergaulan umat. Meskipun komunikasi di atas lebih
konotasi dalam suatu tatap muka. Namun, kehangatan komunikasi serta ungkapan lemah lembut mudah dimengerti juga berlaku juga pada dimensi yang lain. Kemudian yang keempat adalah perkataan yang balik, fasih, dewasa, menyentuh kepada hati. Menggunakan pilihan kata yang menyentuh kepada hati seorang juga menjadi keutamaan. Karena dalam banyak kisah-kisah Islam kita temukan seorang menerima kebenaran Islam justru bukan dari perdebatan dalil-dalil, tetapi justru ketika hatinya tersentuh dengan kata-kata dan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Kemudian yang kelima adalah perkataan yang karim, mulia, hormat, sopan. Lagi-lagi kesantunan juga harus tetap diutamakan. Pemilihan kata yang santun menunjukkan rasa hormat pada lawan bicara. Ini juga akan menghadirkan respek dari lawan bicara kepada kita. Ketika mereka merasa dihargai, maka insya Allah kebenaran yang ingin kita sampaikan akan lebih diterima. Kemudian adalah etika dalam berpenampilan atau busana dalam menyampaikan orasi dakwah. Yang pertama adalah tutup aurat. Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah mahfum bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali dua telapak tangan dan wajah. Syariat untuk menutup aurat telah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa ketika mereka berdua mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Hal ini terdapat dalam surat Al-A'raf, yakni serta merta dan dengan cepat. Tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat masing-masing dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga secara berlapis. Kemudian yang kedua adalah tidak transparan. Pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh yang harusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang islami. Sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak, khususnya dalam keadaan keringatan atau kehujanan. Sehingga ketika membeli pakaian sangat dianjurkan untuk memilih bahan yang baik agar tidak transparan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dua jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang, yaitu kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya, dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Kemudian yang ketiga, tidak ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lengkungan tubuh, supaya orang yang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif. Kemudian yang keempat adalah tidak menyerupai lawan jenis. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, sebagai diriwayatkan Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis ini di atas tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Secara umum hadis ini di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menyerupai lawan jenisnya, termasuk dalam hal berpakaian. Di samping itu, etika berpakaian yang perlu diperhatikan adalah kesederhanaan. Karena kesederhanaan dalam segala hal termasuk dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam Sunan Ibnu Majah sebagai berikut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesederhanaan adalah bagian dari iman. Kemudian yang terakhir adalah kriteria ini, kemudian yang keempat adalah kriteria ini perlu diperhatikan ketika memilih, membeli dan menggunakan pakaian. Perempuan yang menggunakan hijab tidak akan ada gunanya kalau pakaian yang mereka gunakan transparan dan ketat. Begitu pula laki-laki tidak ada gunanya memakai jubah kalau tembus pandang dan auratnya terlihat oleh orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.